Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan latihan atau sama dengan tryout membahas soal-soal persiapan seleksi akademik Pretest PPG, yang mana pada kali ini saya mencoba untuk menggabung antara soal pedagogi dengan sosial kepribadian guru ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti pada saat teman-teman ujian itu 3 yang perlu diperhatikan, ada pedagogi, ada sosial kepribadian, dan ada profesional ya. Dan tidak perlu lagi saya jelaskan apa itu pedagogi, apa itu sosial kepribadian, dan apa itu soal profesional teman-teman. Jadi sudah saya jelaskan beberapa kali di video-video yang pernah saya buat sebelumnya. Silakan teman-teman lihat di sana apa itu ya. Baik, sebelum kita masuk, saya mau teman-teman nanti pada saat kita buat semacam tryout ya, teman-teman jawab dulu, nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi videonya, seperti itu biar enak. Jadi saya selalu suruh teman-teman untuk melakukan hal seperti itu biar nyaman belajarnya, biar enak nanti pada saat belajar, gampang tersimpan karena ada rasa penasaran sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk saya mohon bantuannya sekali lagi untuk teman-teman, bantu share ke sosial media teman-teman, like, subscribe, dan sebagainya, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang berkaitan dengan Pretest PPG 2023 ini teman-teman. Semoga lulus semua nanti, saya doakan. Yang subscribe dan bantu share, like-nya itu mudah-mudahan dimudahkan nanti pada saat Pretest PPG dan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat soal yang pertama. Ini dia soal pertamanya, kita lihat. Jadi teman-teman, seperti saya bilang tadi, jawab dulu ya, nanti baru kita bahas bersama biar lebih mantap. Menilik adanya sistem pembelajaran online yang dilakukan di rumah, Ibu Nura menyiasati pembelajaran dengan memanfaatkan internet sebagai medianya. Seperti dalam pembelajaran sosiologi hari ini, ia menugaskan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan memanfaatkan Google Share. Berdasarkan ilustrasi pembelajaran di atas, Ibu Nura menerapkan implikasi teori belajar A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Naturalistik. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini ada beberapa teori belajar di sini. Ada kasus yang diberikan, kasusnya Ibu Nura. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu opsi. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya. Kalau teman-teman kurang bisa, atau menurut teman-teman terlalu cepat, bisa di pause dulu videonya. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci, jadi kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Opsi C. Dia masuk di teori konstruktivistik ya. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Ini kita sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya pembelajaran web ya, atau media sosial, baik itu WhatsApp dan sebagainya teman-teman. Jadi teori konstruktivistik itu erat kaitannya dengan pembelajaran web ya, dan sosial media. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, langsung saja pilih teori konstruktivistik ya, kalau tidak mau lagi pusing berpikir teman-teman. Baik, kita lanjut. Kita sekarang berada di soal sosial kepribadian guru ya. Nah, ini juga penting teman-teman, jangan anggap enteng. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif,
dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis ya. Kemudian yang D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik, profesi, dan kebudayaan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah teman-teman, jadi ini juga kalau kita tidak terbiasa mengerjakan soal-soal sosial kepribadian, kita sulit untuk menentukan pilihan yang memiliki poin tertinggi. Jadi perlu teman-teman ketahui, sekedar info, kalau soal sosial kepribadian itu dia tidak ada yang namanya nilai 0. Jadi dia ada rentan nilai 1 sampai 5 ya. Jadi tergantung pilihan teman-teman nanti mana pilihan yang paling memiliki nilai tertinggi. Jadi sama dengan TKP di tes CPNS ya teman-teman. Oke, sudah dikunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Opsi A. Kita lihat pembahasannya. Menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tugas pokok guru mencakup yang pertama itu adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan ya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, setelah kemudian ada menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Setelah itu membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Itu menurut aturan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 teman-teman ya. Kita lihat di bawahnya ada guru selama melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Guru perlu kreatif dan inovatif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan dituntut mampu memprediksi perkembangan tugas pokok dan fungsinya. Jadi tuntutan guru itu sangat banyak sekali ya teman-teman, sangat banyak sekali. Kalau orang mungkin menilai bahwa guru itu ringan, sebenarnya guru itu berat ya. Ini jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, memelihara komitmen secara profesional ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah komitmennya itu ada di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya. Jadi kalau ini sudah aman, berarti semuanya juga akan ikut aman ya. Guru dituntut lebih kreatif untuk mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya masih di soal kepribadian guru. Menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah teman-teman, hots ya, jadi soalnya memang seperti ini untuk soal
sosial kepribadian. Dia sangat hot sampai-sampai kita susah menentukan pilihan jawaban yang benar, yang memiliki poin nilai tertinggi, dan agak panjang ya. Jadi banyak-banyak latihan membaca cepat, karena kalau banyak, seperti yang selalu saya bilang, kalau banyak latihan membaca, secepat apapun kita membaca itu akan tersimpan di sini. Tapi kalau kita jarang latihan membaca cepat, itu tidak ada ya, nol, sama dengan kosong, tidak ada. Kita hanya membaca tapi tidak mampu tersimpan kalau kita kurang latihan. Jadi intinya perbanyak latihan membaca. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dikunci jawabannya atau masih berpikir? Kalau teman-teman dirasa terlalu cepat, bisa di-pause dulu videonya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E ya. Kita lihat jawaban E nih. Jadi katanya yang benar adalah jawaban E, karena menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri ya. Nah, kita lihat coba opsi A. Apa yang membedakan antara opsi E dengan opsi yang lain-lain? Coba kita lihat. Melaksanakan tugas secara mandiri, kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Kalau yang D, melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya. Tidak ada di sini kata kolaborasi ya, kolaborasi dan mandiri. Karena kenapa kolaborasi itu penting? Karena ini bukan pribadi yang punya ya. Kita di sini bekerja sama. Jadi perlu yang namanya kolaborasi teman-teman. Bukan hanya mandiri saja, tapi perlu juga kerjasama. Karena ini adalah organisasi ya, sama dengan organisasi, harus bekerja sama. Jadi memang lebih mantap ya yang opsi D teman-teman. Selanjutnya yang C, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ini lebih simple ya, lebih simple dan kurang detail, menyebutkan satu persatu tentang kolaborasi, aturan, dan sebagainya. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan punya tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah. Kalau sekedar memahami itu masih sangat rendah ya. Ini juga yang A, dia masih KKO-nya, kata kerja operasionalnya, masih memahami. Kalau sudah melaksanakan itu sudah bagus teman-teman. Tapi memang opsi E lah yang paling lengkap jawabannya. Nah, kita lihat umumnya yang disebut guru ideal adalah guru yang mampu menguasai materi. Nah, lihat itu, mampu menguasai kelas. Nah, ini pedagogi ya yang bekerja di sini teman-teman. Ini profesional. Kalau menguasai materi itu profesional. Kemudian mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Saya memiliki pandangan tersendiri mengenai karakteristik sosok guru ideal. Selain melaksanakan tupoksinya, harus mampu berkolaborasi. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur kinerjanya. Seperti itulah sosok dari seorang guru yang ideal ya, yang profesional. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Kita lanjut pembahasan soalnya. Ini ada tes pedagogi, ada teori belajar lagi ya. Tadi juga teori belajar. Nih menurut Robert tahun 2014, teori belajar yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon adalah teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif, E. Perspektif. Nah, kalau teman-teman biasa belajar atau masih sering meningkatkan kemampuan belajarnya, saya yakin teman-teman langsung bisa menceklis jawaban di sini. Oke, silahkan jawab dulu ya.
Baik, kalau merasa terlalu cepat di pause dulu ya. Jadi saya perlihatkan atau kita lihat jawaban yang benar. Jadi jawaban yang tepat adalah dia teori behavioristik. Nah, kalau ada kata stimulus dan ada kata respon, tidak ada lain adalah teori behavioristik itu sendiri. Menurut Robert 2014, behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon adalah teori belajar ya. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Nah, seperti itulah teori dari behavioristik itu sendiri, teori dari stimulus respon itu sendiri. Kalau ada perubahan tingkah laku, berarti anak tersebut baru dianggap sudah belajar. Kalau tidak ada perubahan tingkah laku, dia tidak dianggap belajar ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf ini agak buru-buru bikin materinya karena sudah hampir isya ya teman-teman. Saya ngejar waktu. Maaf kalau saya terbata-bata. Oke, ada sosial kepribadian guru. Ada ini soalnya. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi PGRI sedang melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Nah, kira-kira yang mana di sini menurut teman-teman jawaban terbaik dari soal ini? Ya, kita posisinya sekarang sudah PNS ya, jadi jangan sampai pilihan kita itu malah mencederai orang lain atau malah membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oke? Kita lihat jawabannya. Kalau teman-teman rasa saya terlalu buru-buru, saya terlalu cepat, silahkan pause dulu videonya baru teman-teman jawab ya. Oke, pause dulu. Setelah itu baru dilanjutkan kalau sudah dijawab. Nah, ini dia. Jadi jawaban terbaik saya adalah opsi B ya teman-teman. Opsi B. Ini dia, memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS ya, karena pengangkatan PNS ada aturannya. Itulah menurut saya jawaban yang terbaik. Kalau teman-teman punya jawaban yang beda dengan saya, bisa berkomentar sambil memberikan alasan yang tepat, alasan yang rasional. Nanti di komentar juga saya akan berikan aturannya, alasannya kenapa memilih opsi B dibanding opsi-opsi yang lain sebagai opsi yang memiliki poin tertinggi dari opsi-opsi yang lainnya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman lulus nanti. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.